Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Ya, jangan lupa untuk mengawali pembelajaran kita selalu dengan membacakan doa terlebih dahulu. Hari ini kita masih belajar di kelas 3. Tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring, sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian, Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Informasi yang ada pada paragraf pertama adalah semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Pertanyaan nomor 2. Paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Informasi tentang sumber energi ada di paragraf pertama. Nomor 3. Apa manfaat energi matahari? Tuliskan 3 contohnya. Manfaat energi matahari yaitu 1. Membantu tumbuhan melakukan fotosintesis. 2. Sebagai sumber energi listrik. 3. Mengeringkan bahan makanan dan pakaian. 4. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah makanan dan oksigen. Soal nomor 5 yang terakhir, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas yang sangat besar. Ayo bercerita, coba ceritakan kembali isi bacaan di atas, gunakan bahasamu sendiri. Di sini Ibu Guru sudah mencontohkan sebuah cerita dari bacaan yang tadi dengan bahasa sendiri. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi, misalnya air, udara, tumbuhan, hewan, dan matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar di bumi, sebab matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Selain membantu proses fotosintesis, juga merupakan sumber energi listrik. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi.
Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Nah, berikut ini ada nyanyian yang berjudul Matahari yang merupakan karya dari Nur Hasana. Selanjutnya, anak-anak, ayo mengamati. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini, beri tanda centang pada kegiatan yang waktunya lebih lama dan tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Yang gambar pertama, memasak dan memakai pakaian. Manakah yang lebih lama? Ya, pastinya memasak adalah kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama, sedangkan menggunakan pakaian membutuhkan waktu yang singkat. Gambar yang kedua, minum dan mandi. Manakah yang lebih lama? Ya, benar. Yang lebih lama adalah mandi. Selanjutnya, gambar yang ketiga, manakah yang lebih lama antara minum dan mencuci pakaian? Ya, yang lebih lama benar sekali adalah mencuci pakaian. Kegiatan gambar nomor 4, manakah kegiatan yang lebih lama? Apakah tidur atau menggosok gigi? Ya, betul sekali anak-anak. Yang benar adalah tidur membutuhkan waktu yang lebih lama. Gambar nomor 5, manakah yang lebih lama menyisir atau memakan? Makan adalah kegiatan yang membutuhkan waktu lama daripada menyisir. Pembelajaran 2. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk, senam bersama Siti. Ayo mencoba, ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti pada gambar. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan. Diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan, lalu tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian kaki kanan melangkah ke depan. Simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Setelah itu, kedua lutut ditekuk, simpai diayunkan ke atas. Kemudian simpai diayunkan ke belakang, lutut diluruskan kembali, badan tegap kembali. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukan bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan, seperti musik klasik. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut ini. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selanjutnya, ayo berlatih. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata.
Kosakatanya berhubungan dengan sumber energi. Jadi kata apakah huruf-huruf tersebut jika disusun? Ya, ini menjadi kata matahari. Selanjutnya huruf-huruf tersebut jadi kata energi. Yang nomor 2 menjadi kata cahaya. Dan yang nomor 3 jadi kata fotosintesis. Dan nomor 4 jadi kata panas. Dan nomor 5 huruf-huruf tersebut menjadi kata sumber. Sekarang buatlah kalimat dari setiap kata di atas. Ya, kalimat yang pertama adalah makan dan beristirahat dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Dari kata yang kedua, cahaya matahari pagi masuk menembus kaca jendela kamar. Kalimat yang ketiga, proses fotosintesis terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Kalimat yang keempat, cuaca panas dapat menyebabkan kita mudah haus dan gerah. Kalimat kelima, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ayo berdiskusi, diskusikan bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Caranya, yang pertama mematikan perangkat elektronik seperti televisi, radio jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari. Yang ketiga, mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi. Dan keempat, menggunakan air secukupnya. Kelima, mematikan keran air setelah digunakan. Keenam, tidak mengisi daya atau cas handphone semalaman. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air, beri tanda centang untuk gambar yang tepat dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Berikut ini yang tepat. Ya, dua-duanya adalah kegiatan atau perilaku yang tepat. Gambar yang selanjutnya ini tidak menunjukkan perilaku yang tepat karena dua-duanya tidak menghemat air. Selanjutnya, gambar anak yang sedang menggosok gigi tetapi keran tetap terbuka mengalir, ini tidak tepat. Dan menyiram tanaman dengan menggunakan alat bantu, ini menghemat air. Soal latihan pembelajaran 1 dan 2. Soal pembelajaran 1, kalian tuliskan kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga malam hari beserta waktunya yang diperlukan waktu lama atau sebentar. Selanjutnya, pembelajaran 2 juga kalian perhatikan gambar ya. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.